Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Dalam video kali ini kita akan mempelajari atau kita akan membahas tentang pergaulan sehat remaja. Di dalam materi yang sangat cocok sekali untuk kalian para siswa-siswi di usia SMK. Tujuan pembelajarannya, saya harapkan setelah menyaksikan video ini, kalian mampu memahami hakikat sehat dan hakikat remaja, memahami hakikat pergaulan sehat bagi remaja, memahami dan mendeskripsikan penyebab pergaulan tidak sehat bagi remaja, memahami dan mendeskripsikan ciri-ciri dan dampak pergaulan yang tidak sehat bagi remaja, memahami dan mendeskripsikan berbagai macam interaksi sosial pada masa remaja. Yang pertama kita bahas hakikat pergaulan. Menurut Aristoteles, manusia sebagai makhluk sosial atau zoon politikon yang tidak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Oleh karena itu, pembentukan kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh pergaulannya. Sedangkan menurut WHO atau World Health Organization, yang adalah organisasi kesehatan dunia, sehat adalah suatu keadaan sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi tersebut merupakan sehat secara keseluruhan, baik jasmaninya maupun rohaninya, dan juga baik lingkungan. Jadi menurut WHO, sehat secara keseluruhan baik jasmani, rohani maupun lingkungan sekitar kita. Hakikat remaja. Masa remaja disebut juga masa ketika seseorang mulai membangun jati diri. Ini yang sering kalian dengar atau yang sering kalian ucapkan. Masa membangun jati diri, memiliki kehendak untuk bebas dalam memilih dan memegang teguh prinsip. Pada masa ini, mereka rentan terpengaruh positif dan negatif dari pergaulan dengan teman-temannya. Jadi di masa remaja ini, saat kalian berteman dengan orang atau remaja yang berperilaku negatif, maka akan sangat rentan kalian terbawa negatif. Maka pilihlah teman-teman yang membawa kalian ke arah positif. Remaja adalah fase peralihan antara masa kanak-kanak dan masa tumbuh dewasa, baik secara fisik, secara akal, secara kejujuran, secara kejiwaan, sosial maupun emosional. Sekarang kita pelajari atau kita hafalkan ciri-ciri khusus masa remaja. Masa remaja adalah masa yang penting, masa transisi, masa perubahan, masa bermasalah, masa pencarian identitas, masa munculnya ketakutan. Biasanya di usia remaja adalah saat kalian sering muncul rasa takut bagaimana kedepannya nanti atau bagaimana masa depan kalian. Masa yang tidak realistis atau bisa sering kita dengar anak-anak remaja itu senangnya adalah halu, memikirkan hal-hal yang tidak realistis. Yang terakhir, ciri-ciri khusus masa remaja yaitu masa menuju dewasa. Dengan memahami karakteristik remaja, orang tua atau guru akan lebih mudah merespon secara positif
dan mencetuskan solusi efektif terhadap beragam permasalahan yang menimpa para remaja. Ini tugas orang tua dan para guru. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja meliputi perubahan transisi biologis. Jadi secara biologis itu berubah. Itu di masa remaja ini adalah perkembangan yang sangat cepat. Perubahan transisi biologisnya, kognitif atau pengetahuan, dan sosialnya. Jadi di masa remaja ini sedang tumbuh dan berkembang biologisnya, kognitifnya, dan sosial. Fase-fase penting pada masa remaja. Yang pertama adalah fase pueral. Berasal dari kata pure, yang artinya anak besar. Pada fase ini antara laki-laki dan perempuan mulai memisahkan diri. Begitupun sebaliknya, perempuan memisahkan diri dengan laki-laki karena sudah merasa besar atau pure. Yang kedua, fase negatif. Pada fase ini remaja sering bersifat negatif. Ciri-ciri remaja yang mempunyai sifat negatif adalah cenderung apatis atau acuh, acuh terhadap segala sesuatu, penuh keraguan, tidak pasti, tidak senang, tidak setuju, dan sebagainya. Ini fase negatifnya para remaja. Fase penting yang ketiga adalah fase pubertas. Pada fase ini terdapat ciri-ciri khusus dengan perubahan-perubahan yang mencolok, seperti perubahan bentuk wajah laki-laki. Biasanya laki-laki akan terlihat lebih persegi, sedangkan untuk wajah perempuan akan berubah terlihat berbentuk bulat. Hakikat pergaulan tidak sehat bagi remaja. Pengertian pergaulan tidak sehat adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang. Pergaulan tidak sehat yang dimaksud adalah pergaulan yang melewati batas-batas norma ketimuran. Penyebabnya adalah ada beberapa faktor. Ini harus kalian hafalkan dan harus kalian pahami faktor-faktor penyebab pergaulan tidak sehat. Yang pertama adalah faktor orang tua. Ya, biasanya yang menyebabkan pergaulan tidak sehat adalah yang orang tuanya misalnya, mohon maaf, broken home. Ya, ini akan menyebabkan anaknya depresi atau kecewa, ya, yang membuat biasanya para remaja itu memilih pergaulan yang salah karena faktor orang tuanya yang bercerai. Yang kedua, sikap mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa, kesenjangan, kegagalan remaja dalam menyerap norma, faktor agama dan iman. Ini penting nih, faktor agama dan iman. Makanya pada masa remaja kalian harus sering-sering ngaji, ya, belajar agama dan meningkatkan keimanan. Yang terakhir adalah perubahan zaman, ya, zaman yang semakin maju, semakin membawa para remaja atau semakin membuat para remaja penasaran mencoba hal-hal baru. Jadi seandainya tidak diimbangi dengan agama dan iman, akan sering atau akan kemungkinan besar para remaja terbawa ke arah pergaulan yang tidak sehat. Ciri-ciri pergaulan yang tidak sehat: satu, menghamburkan harta untuk memenuhi hasrat seksualnya. Yang kedua, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan harta, menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat, pikiran, emosi tidak stabil, dan lingkungan pergaulan. Bersikap tidak sabar, banyak mengalami tekanan mental dan emosi, terjerumus dalam pesta narkoba. Dampak pergaulan tidak sehat bagi remaja. Risiko terhadap pergaulan tidak sehat: melakukan hubungan seks bebas.
merupakan akibat awal dari pergaulan bebas yang akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Ini harus kalian camkan. Akibatnya dari pergaulan bebas atau yang sering kita dengar seks bebas, akibatnya akan sangat negatif ke depannya. Jadi jangan sampai kalian coba-coba. Bahaya pergaulan bebas, hubungan yang diakibatkan atau pergaulan yang bahaya yang diakibatkan oleh hubungan pranikah mencakup bahaya bagi perkembangan mental, mentalnya bakalan rusak, psikis, fisik, fisiknya bakalan rusak, dan masa depan akan menjadi rusak, masa depannya rusak. Makanya jangan sampai kalian melakukan hubungan pranikah. Lagi penting sekali peningkatan iman dan takwa dengan belajar agama. Hakikat sosial pada masa remaja, hubungan dengan teman sebaya. Menurut Santrop, teman sebaya atau peers adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat usia dan tingkat kedewasaan yang sama. Tingkat usia dan kedewasaannya sama. Ini yang sering disebut dengan teman sebaya. Strategi mencari teman dekat ini harus kalian kuasai. Menciptakan interaksi sosial yang baik, menciptakan interaksi sosial yang baik, bersikap menyenangkan, bersikap fun, menyenangkan, baik dan penuh perhatian, care, bertingkah laku murah hati, jujur dan mau bekerja sama, menghargai diri sendiri dan orang lain, menyediakan dukungan sosial seperti memberikan pertolongan, menasehati dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dampak negatif dari penolakan teman, anak-anak akan merasa kesepian karena kebutuhan sosial mereka tidak terpenuhi. Berteman adalah sebuah kebutuhan sosial bagi para remaja. Anak merasa tidak bahagia dan tidak aman. Anak kurang memiliki pengalaman belajar yang dibutuhkan untuk menjalani sosialisasi. Mengembangkan konsep diri yang tidak menyenangkan. Biasanya kalau ditolak sama temennya, atau kita didiemin atau misalnya disendirikan sama teman-teman sekitar, akan mengembangkan konsep diri yang tidak menyenangkan. Kemudian anak akan hidup dalam ketidakpastian tentang reaksi sosial terhadapnya. Berikutnya, hubungan dengan orang tua. Masa remaja adalah suatu periode ketika konflik dengan orang tua meningkat. Biasanya di masa remaja itu susah dibilangin anak-anak. Konflik dengan orang tua meningkat melampaui tingkat yang pernah terjadi pada masa anak-anak. Setelah pas masa anak itu masa lucu-lucunya, terus setelah beranjak remaja itu biasanya ada aja konfliknya. Sering tidak cocok atau sering dibilanginnya nggak nurut sama orang tua. Hambatan pertumbuhan remaja. Pertumbuhan remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Di dalam dan di luar. Jika faktor internal dan eksternal roboh serta hancur, remaja akan tumbuh secara negatif sehingga sifat-sifat pesimis, hedonis, kriminal akan mendominasi karakternya. Jadi faktor internal dan eksternal harus diperhatikan. Tantangan dunia modern terhadap remaja. Di zaman globalisasi seperti saat ini, dunia seolah-olah tidak memiliki batas, semuanya bisa diakses, semuanya bisa dilihat. Perubahan yang terjadi di era modern berjalan dengan cepat. Oleh karena itu, mempelajari proses perubahan sosial ditujukan sebagai pijakan dalam berpikir dan menentukan langkah ke depan. Kalian harus memiliki batas kalian masing-masing. Kalian harus tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Masa remaja merupakan masa-masa yang sangat mengasihkan
dan tidak terlupakan. Rasa ingin tahu yang besar dipadukan dengan keinginan untuk mengambil resiko. Nih, mencoba hal-hal baru, sikap tidak takut. Biasanya ini yang dimiliki remaja. Semua itu menempatkan remaja pada posisi yang rawan nih. Jadi kalian harus hati-hati. Rasa ingin tahunya kalian, terus rasa ingin mencoba suatu hal baru dan tidak punya rasa takut itu harus kalian kontrol, harus kalian kontrol dan harus kalian batasi sendiri. Sekarang beberapa kesulitan yang sering dialami remaja, yaitu emosi yang masih labil, rasa ingin tahu yang tinggi, mudah jenuh, antisosial, penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan gangguan jiwa psikosis. Urgensi membangun karakter positif pada remaja, ini yang urgent. Remaja yang memiliki sikap positif senantiasa berupaya menjauhi konflik dengan tetap berpikir dinamis dan progresif. Senantiasa menjauhi konflik. Hal tersebut dilakukan untuk membentuk karakter positif pada remaja. Kiat-kiat sukses menjadi remaja: mempunyai tujuan yang jelas. Kalau kalian ingin sukses, maka kalian harus mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai perencanaan dan penjadwalan waktu untuk menuntun dalam mengetahui kapan harus melakukan sesuatu. Dijadwalkan dan direncanakan. Mempunyai power reading atau kekuatan membaca, sering disebut dengan literasi. Jangan malas membaca untuk mendapatkan informasi yang sangat penting nih. Jadi kalian tahu informasi terbaru. Melakukan mind mapping atau pemetaan pikiran. Jadi dipeta-petakan target kamu apa, jadi apa yang harus kamu lakukan, ini dulu itu namanya mind mapping. Langkahnya untuk mencapai tujuan kamu tuh kamu peta-petakan. Melatih pikiran agar memiliki super memori, biar daya ingatnya kuat. Harus dilatih. Dan makanan yang sehat. Itu kiat-kiat sukses untuk menjadi remaja. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sekali lagi saya ingatkan, untuk kiat-kiat suksesnya menjadi remaja harus kalian terapkan, harus kalian coba. Tujuannya apa, rencananya bagaimana, dan kamu jadwalkan rencananya. Baca informasi, lakukan mind mapping atau pemetaan, melatih pikiran agar kita mempunyai daya ingat yang kuat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian para remaja. Maka kita berdoa bersama-sama, semoga para remaja Indonesia menjadi remaja-remaja yang membanggakan orang tuanya, membanggakan para gurunya di sekolah. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share ke semua sosial media kamu. Seandainya video ini bermanfaat, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.